Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dini Silvi Purnia MKo pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Universitas Nusa Mandiri. Oke, untuk pertemuan pertama kemarin kita itu sudah membahas tentang konsep dasar Sistem Informasi Manajemen dan studi kasusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Sistem Informasi dan CBIS dan studi kasusnya. Jadi kita akan kupas tuntas nih tentang bagaimana sistem informasi kaitannya dengan CBIS dan studi kasus. Oke, kita langsung saja pada pembahasan pertemuan kali ini. Oke, definisi sistem informasi. Suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Artinya, sistem informasi ini terbentuk dari adanya kebutuhan user akan pengolahan transaksi harian untuk mendukung eh, kebutuhan manajerial dan kegiatan strategi dari sebuah organisasi gitu kan. Jadi ketika suatu organisasi atau suatu perusahaan membutuhkan satu sistem tentang pengolahan transaksi harian yang sifatnya untuk mendukung keputusan yang sangat penting, ya di sanalah perannya sistem informasi itu. Nah, sistem informasi manajemen menurut kode Widepis adalah sistem manusia atau mesin yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sedangkan, menurut George, adalah kumpulan dari interaksi sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasi. Intinya, sistem informasi manajemen ini adalah suatu sistem yang menyediakan informasi. Jadi intinya informasi itu mendukung semua kebutuhan dari fungsi pengambilan keputusan gitu. Jadi suatu organisasi pengambilan keputusan untuk mengambil langkah berikutnya itu dari informasi yang didapat dari sistem informasi manajemen ini. Contoh, misal ketika satu perusahaan ingin menentukan pembelian barang dari supplier misalnya, itu berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari stok yang ada pada perusahaan itu, dan itu diambil dari mana? Dari laporan barang yang diambil dari sistem informasi penjualan kayak gitu. Jadi memang informasi barang itu sangat dibutuhkan sekali bagi satu perusahaan untuk pengambilan keputusan beli atau tidak barang kepada supplier. Intinya kayak gitu. Itu contoh kecil ya dari pemanfaatan sistem informasi manajemen pada sebuah perusahaan. Oke, komponen sistem informasi. Di sini tentunya ada prosedur. Jelas, jadi kita harus tahu prosedurnya bagaimana dulu, personil yang terlibatnya siapa aja, jaringan komputernya bagaimana, kebutuhan hardware-nya, kebutuhan software-nya, dan bagaimana database-nya. Nah, toolbox sistem informasi. Di sini udah pasti dalam sistem itu ada input, pasti ada output. Modelnya ada, teknologinya bagaimana, database-nya dirancang seperti apa, dan pengontrolannya bagaimana. Nah, siklus hidup pengembangan sistem. Di sini adalah proses evolusioner yang diikuti dalam penerapan sistem, subsistem, informasi berbasis komputer. Jadi, siklus hidup sistem itu adalah evolusioner yang diikuti dalam penerapan sistem. Jadi ada siklus hidupnya gitu kan pada pengembangan sistem itu. Gitu. Dari mulai misalnya kita menganalisa, kita merancang, kita membuat program, kita mengimplementasikan, itu siklus hidup sistem itu dari pertama ada sampai dengan si sistem itu dapat dibuat, dipelihara dan dikembangkan. Nah, di sini siklusnya pertama tadi udah dibahas bagian ya, ada perencanaan. Jadi kita rencanakan dulu sebenarnya perusahaan itu yang dibutuhkannya itu apa gitu kan. Kita rencanakan dulu yang akan kita buat itu sistem apa. Seperti itu kita analisa masalahnya ada apa di sana. Apa yang bisa kita atasi dengan sistem yang baru agar permasalahan itu bisa diatasi. Baru kita lakukan perancangan. Kita lakukan perancangan sistem baru atau pengembangan sistem dari sistem yang ada agar lebih efektif, efisiensi, dan masalahnya dapat diatasi. Baru setelah perancangan dibuat, baru setelah penerapan nanti ada diuji dulu, pengujian, testing dan sebagainya, baru digunakan dan nanti ada pengembangan kayak gitu. Faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem yang pertama ada integrasi. Jelas ya, harus ada integrasi antar satu dengan yang lainnya.
Yang kedua, format tatap muka atau layar tampilan. Maksudnya ini apakah mudah digunakan, easy, ya kan, user ketika menggunakan ini apakah mudah atau misalnya serumit apa gitu kan. Jadi harus mudah digunakan oleh semua kalangan sesuai dengan kebutuhan user. Kekuatan kompetitor juga itu mempengaruhi kualitas informasi yang dikehendaki, kebutuhan dari sistemnya apa, pengolahan datanya bagaimana, faktor organisasi, kebutuhan untung rugi organisasi juga itu sangat penting dalam satu sistem karena ini juga yang menjadi dasar dari adanya keputusan di dalam sebuah perusahaan. Faktor manusianya dan masalah hukum. Nah, di sini ada lagi end user computing atau EUC ya, adalah satu lingkungan yang memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan-persoalan terhadap kebutuhan informasi. Nah, di sini alasan berkembangnya, pertama kurang responsifnya departemen yang melayani permintaan user karena orang-orangnya terlalu sibuk. Yang kedua, kecenderungan PC dan hardware pendukung yang semakin murah dan dapat dihubungkan dengan mudah ke server database. Jadi, ya itu ada end user computing, kan? Di mana di sini itu memungkinkan user secara langsung dapat menyelesaikan sendiri persoalan kebutuhan informasi. Oke, spesialisasi informasi. Di sini adalah pegawai perusahaan yang sepenuh waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem berbasis komputer. Tugasnya menganalisa sistem, mengolah database, spesialisasi di jaringan, programmer dan operator gitu. Nah, ini masuknya pada spesialisasi informasi. Itu memang tugasnya bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem yang berbasis komputer di sebuah perusahaan gitu kan. Makanya memang terkadang sebuah perusahaan besar gitu itu tidak asal mengambil SDM yang digunakan pada spesialisasi informasi ini. Kenapa? Mereka itu minimal harus paham tentang sistem komputer gitu kan, minimal operator misalnya yang menjalankan saja itu harus minimal paham tentang sistem berbasis komputer karena mereka ya sebagai end user-nya, mereka sebagai user yang menggunakan dari program itu, gitu kan. Apalagi programmer, itu udah pasti ya. Spesialisasi jaringan juga, analis sistem juga pasti. Itu adalah harus benar-benar ahli di bidangnya. Nah, di sini CBIS, kita masuk ke CBIS ya, yaitu Computer Based Information System. Yaitu seluruh aplikasi program komputer atau lebih dikenal dengan software di bidang bisnis tersebut lebih dikenal dengan istilah sistem informasi berbasis komputer. Jadi memang seluruh aplikasi program komputer, ya kan? Nah, ini yang biasa kita gunakan dengan istilah sistem informasi berbasis komputer. Nah, ini jadi dari mulai hardware-nya, software-nya, jaringannya, database-nya, prosedurnya, orangnya, ya ini masuk pada sistem informasi berbasis komputer. Jadi dari mulai peralatan, orang yang menjalankannya, software-nya, ya kan, prosedurnya, database-nya, kayak gitu. Nah, justifikasi CBIS ini pertama adalah pemakai. Ini menganalisa sistem ya. Kita melakukan analisa sistem atau analisator itu melakukan analisa sistem dilihat dari sisi pemakai atau user. Kebutuhan user apa? Sisi user misalnya usernya ada 3, user A, B, C. Itu setiap user itu mempunyai akses masing-masing. Nah, itu dianalisa gitu kan. Terus dianalisa juga dari sisi jaringannya, dianalisa juga dari sisi database-nya. Baru nanti dilakukan perancangan oleh seorang programmer. Setelah dibuat programnya, dijalankan oleh operator dan yang digunakan adalah yang diaplikasikan pada komputer. Intinya begitu ya. Jadi pertamanya dianalis dulu ya kan sistemnya dari sisi pemakai, dari sisi jaringan dan database, dirancang programnya oleh programmer, setelah dibuat digunakan oleh operator yang diimplementasikan dalam sebuah jaringan komputer. Konsep dasar CBIS, kita menggunakan istilah sistem informasi berbasis komputer ini untuk menggambarkan 5 subsistem yang menggunakan komputer untuk pemecahan masalah. Ini ada subsistem CBIS. Yang pertama ada SIA, sistem informasi akuntansi, ada SIM, sistem informasi manajemen, ada SPK, sistem penunjang keputusan, ada otomatisasi kantor atau OA, dan sistem pakar.
Nah, ini 5 subsistem dari CBIS. Nah, model CBIS dalam pemecahan masalah. Pertama ada masalah, ya kan? Masalah dianalisa lah di sini. Diambillah sebuah keputusan berdasarkan apa keputusan ini? Berdasarkan dari informasi yang diambil dari dia, kalau misalnya dia membutuhkan informasi akuntansi. Kalau membutuhkan sistem informasi manajemen dari NIS, kalau untuk penunjang keputusan dari DSS, OA, dan kalau ekspor sistem atau pakar dari IS. Nah, keputusan diambil digunakan untuk pemecahan masalah. Macam-macam sistem informasi. Di sini banyak ya macam-macamnya. Ini hanya contoh kecil saja. Misalnya sistem informasi akademik, hospital management system ya kan, atau HIS kalau kemarin sempat dibahas. Terus bidang layanan e-government, atau di sini di sistem informasi penerbangan dan seterusnya ya. Jadi banyak sekali sistem informasi yang akan yang bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ini contoh sistem informasi administrasi keuangan berbahasa siswa ini kita udah masuk pada studi kasus ya, bagaimana mengimplementasikan sebuah sistem informasi, menganalisa sistem informasi pada studi kasus. Yang akan kita ambil adalah sistem informasi administrasi keuangan siswa berbasis website. Kita harus tahu prosedurnya dulu ya, prosedur sistem berjalan di sana seperti apa, baru kita akan mengetahui masalahnya apa, yang nanti kita akan cari solusinya. Pertama, prosedur sistem berjalan. Proses administrasi keuangan siswa masih menggunakan pencatatan pada buku besar. Berarti ini masalahnya ya, pada saat pencatatan pembayaran siswa dan pencairan data membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini satu masalah nih, membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak maksimal dalam melayani para siswa atau orang tua murid dalam melakukan transaksi. Untuk itu dibutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu dalam mengolah data dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang cepat dan akurat. Nah, ini solusinya adalah dibutuhkannya sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam pengolahan data. Ya, jadi masalahnya tadi adalah masih manual dan pencariannya membutuhkan waktu yang lama sehingga tidak maksimal dalam pelayanan. Kayak gitu ya. Nah, solusinya diciptakanlah sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam mengolah data dengan baik sehingga dapat menghasilkan suatu informasi data yang cepat dan akurat. Prosedur sistem usulannya tadi berjalannya seperti itu. Jadi kalau berjalan itu memang apa adanya yang ada di perusahaan, kita jabarkan. Nah, sistem usulan itu adalah prosedur yang kita akan usulkan untuk sistem yang lama. Nah, dibutuhkan suatu sistem informasi administrasi keuangan untuk mempermudah staf TU usaha atau tata usaha atau TU dalam melakukan transaksi pembayaran terhadap siswa dan orang tua siswa dengan mudah, cepat, dan mengurangi kesalahan data. Nah, ini adalah prosedur usulannya atau solusi dari kita. Nah, di sini kebutuhan penggunanya. Jadi kita harus tahu dulu kebutuhan pengguna dari sistem usulan. Pertama, di sini kan ada 3 ya stakeholder-nya atau user-nya, ada admin keuangan, ada admin kurikulum, dan user siswa atau orang tua siswa. Dari admin keuangan, kita di sana user-nya harus bisa login, kelola transaksi, konfirmasi pembayaran, kelola laporan pembayaran, dan logout. Sedangkan untuk admin kurikulum, dia bisa login juga, jadi ada user password-nya, kelola data siswa, kelola data kelas, dan logout. Jadi berarti admin keuangan ini ngambil data siswanya itu dari admin kurikulum, ya kan sudah pasti. Nah, di sini user siswa atau orang tua bisa login, jadi mereka punya user password juga, lihat data keuangan, lihat data tunggakan, lihat laporan pembayaran, konfirmasi pembayaran, dan kelola profil siswa dan logout. Jadi mereka di sini kaitannya dengan bisa melihat apakah dia sudah membayar atau belum, apakah ada tunggakan, bagaimana bukti dari laporan pembayaran mereka. Kalau misalnya sudah bayar, bagaimana mengkonfirmasi pembayaran dan bagaimana mengelola profil dari siswa atau orang tua itu sendiri. Nah, ini mockup admin keuangan. Pertama di sini untuk sisi admin ya. Di sini ada prototipe loginnya, ya kan? Dilihat kan nih gambarannya, ada username-nya, ada password, baru login. Menu utamanya di sini ada transaksi, ada tunggakan, konfirmasi pembayaran, dan pembayaran di sini, ya kan? Ini untuk admin keuangan. Nah, di sini prototipe menu pembayarannya, ada tahun ajaran, misalnya di sini jumlah siswanya, laki-laki berapa, perempuan, pilih detail dan seterusnya. Ada pembayaran lainnya, misalnya tahun ajaran untuk siswa apa, SPP-nya, LKS semester 1, UTS, UAS, biaya
yatim, daftar ulang, LKS semester 2, biaya praktikum, dan seterusnya. Jadi ada pembayaran-pembayaran yang bisa diinputkan oleh si admin. Prototype form pembayaran siswa, dicari NIK-nya. Jadi berdasarkan NIK-nya, ketika udah dapat misalnya, ketik selesai, pilih pembayarannya, pembayaran apa, misalnya apa UTS, UAS, LKS, dan seterusnya, notnya apa di sini ada data siswanya, ya kan? Selesai mau dicetak atau misalnya diklik bayar jika mereka melakukan pembayaran. Nah, di sini laporan pembayaran siswanya, misalnya di sini hanya ditampilkan 10 entry saja. Jadi kalau misalnya mau dipilih 20, 50, dan seterusnya tinggal dipilih di sini, ya kan? Terus periodenya juga dipilih. Di sini ada nomor pembayarannya, ada NIS, nama kelas, tanggal, petugas, jumlah, dan pilih di sini. Jadi nantinya ada semacam edit data gitu ya. Jadi ketahuan di sini ini bisa dicetak atau tidak berdasarkan dari kebutuhan. Nah, ini mockup admin kurikulum. Jadi tadi di sisi admin, sekarang di sisi kurikulum. Dia juga sama melakukan user password, melakukan login, masuk di sini menu utamanya, ya kan? Ada file juga di sini dan pengaturan. Nah, di sini admin kurikulum bisa menginput data siswa juga, ya kan? Di sini ada klik plus ini untuk menginput data siswa. Nanti dipilih kelasnya, nanti muncul peta kelasnya, nama kelas, dan seterusnya. Di sini ada file edit, ada file hapus juga, karena di sini admin kurikulum berhak untuk bisa untuk mengedit dan menghapus data kelas, kayak gitu. Terus di sini untuk tahun ajarannya juga bisa kita lihat ya, berdasarkan tahun ajaran. Terus di sini data beasiswa, jadi nama-nama siswa mana saja yang dapat beasiswa, itu juga ada di sini. Dan dia berhak juga, si admin kurikulum ini menambahkan data siswa yang dapat beasiswa, agar nanti terupdate juga di sisi administrasi, gitu kan. Jadi nanti kan ketika ada pembayaran yang beasiswa udah otomatis mereka statusnya lunas, misalnya kayak gitu. Nah, ini mockup di sisi user, siswa, atau orang tua. Mereka biasa bisa login. Nah, di sini terlihat keuangan siswa dari mulai keuangannya, data keuangan, konfirmasi juga ada. Nah, di sini dari sisi keuangan berarti ada data tunggakan. Misalnya bayar tunggakannya berapa. Di sini SPP terlihat, lain-lain, misalnya data ulang EKS 1, EKS 2, UTS, UAS juga ada, PSB bayarnya berapa, sisa pembayaran jika misalnya ada penyicilan, dan total pembayaran. Jadi di sini sudah jelas terlihat dari data-data keuangan atau laporan keuangan mereka. Nah, untuk konfirmasi pembayaran, jika mereka sudah bayar misalnya, ya kan, ini bisa dilakukan secara online juga. Jadi tanpa harus mereka datang ke admin, memberikan struk atau memberikan uang cash gitu kan. Ini juga bisa sistemnya transfer ya. Jadi melakukan nomor pembayarannya dipilih, bank tujuannya apa, dari bank mana, nomor rekeningnya berapa, atas nama siapa, jumlah bayarnya berapa, tanggal transfernya kapan, bukti bayarnya nanti di-upload, dan di sini ada catatan juga. Nanti kirim konfirmasinya, sudah pasti itu masuknya ke bagian administrasi keuangan. Nah, di sini data profil, jadi mereka juga bisa merubah, ubah password misalnya, ya kan, ngerubah foto, ya kan, nama lengkap jika ada kesalahan, dan seterusnya, atau alamat jika misalnya sudah di-update atau bagaimana, kayak gitu ya. Itu adalah contoh studi kasus tentang sistem informasi keuangan di sekolah, kayak gitu. Nah, sekarang tugas kalian sama seperti tadi, buat dari mulai prosedurnya, terus dari mulai usulannya seperti apa, kebutuhan dari sisi usernya bagaimana, dan mockup tampilannya kebutuhan dari usulan itu seperti apa, nanti kalian gambarkan. Nah, untuk studi kasusnya, ini adalah tugas mandiri yang dilakukan secara berkelompok. Kalian buat ide atau gagasan, kreativitas, dan inovasi pada bidang iptek yang bermanfaat bagi masyarakat, instansi pemerintah, atau dunia usaha. Nah, buatlah rancangan dari ide di atas dalam bentuk prototipe atau mock-up.
berbasis web atau Android dan jelaskan fungsi dari rancangan aplikasi tersebut. Merancang prototipe atau mockup menggunakan aplikasi dan dikumpulkan pada pertemuan keempat. Nah, kalau ini kalian buat ide, misalnya kalian buat ide contoh kalian ingin membuat sebuah aplikasi misalnya untuk informasi perpustakaan sekolah gitu kan, dibuat. Nah, kebutuhan user-nya bagaimana, prosedurnya bagaimana yang berjalannya, usulannya bagaimana, kebutuhan sisi user-nya bagaimana. Nah, nanti digerakkan menggunakan mockup dari sisi user, mockup dari sisi admin, misalnya mockup dari sisi petugas perpustakaan atau mockup dari segi pimpinan misalnya kayak gitu. Nah, itu dijelaskan mockup-nya dan itu menggunakan aplikasi ya, pembuatan mockup-nya agar lebih rapi dan itu dikumpulkan pada pertemuan keempat. Oke, mungkin, itu, pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Selamat mencoba studi kasusnya, terima kasih dari saya, salam hangat untuk keluarga teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.